Setelah vakum beberapa hari karena padatnya jadwal, kini kita kembali di bulan Juli dengan sebuah kisah nyata yang viral dan mengerikan. Berjudul Kosan Berdarah. Kisah ini terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Sebuah kosan murah yang ternyata menyimpan harga yang tak bisa dibayar, yaitu nyawa. Siapkan teh dan kopi terbaikmu, matikan lampu dan pastikan kamu sendirian. Karena ini bukan sekedar cerita. Peringatan, salam dari kami channel Up dan Story. Selamat menikmati ceritanya. Bulan Juli kembali menyapa, dan aku Yamin baru saja kembali ke Malang setelah cuti beberapa hari. Karena pekerjaan di luar kota, aku tinggal di sebuah kosan yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa dan pekerja rantau. Letaknya agak masuk ke dalam gang kecil, tidak jauh dari kampus ternama. Harganya murah, hanya Rp500.000 per bulan dengan fasilitas lengkap. Kamar mandi dalam, wifi, bahkan air galon sudah disediakan setiap minggu. Tapi, kosan ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang ketenangan. Kosan itu dikelola oleh pasangan suami istri Bu Asri dan Pak Wiro. Mereka tinggal di rumah utama di depan kosan. Di belakang rumah mereka, ada deretan kamar kos berdinding, kayu bercat biru pudar. Aku menempati kamar nomor 3, diapit oleh kamar Lena dan Rian. Saat aku kembali, Lena menyambutku dengan wajah murung. "Kamu tahu nggak, selama kamu pergi, ada yang aneh di sini," katanya pelan sambil melirik ke arah rumah Bu Asri. Aku menatapnya heran. "Aneh gimana maksudnya?" "Beberapa malam terakhir, aku dengar suara langkah kaki di lorong jam 2 pagi, padahal semua kamar udah dikunci." Aku tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana, mungkin suara tikus. Tapi tawa itu langsung mati ketika Rian, yang baru keluar dari kamar, ikut menyambung, "Tikus bisa gerak sambil nyeret rantai Yen." Aku menatap Rian, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Jelas ia kurang tidur. Aku tidak terlalu percaya hal-hal mistis, tapi semua itu berubah sejak malam itu. Malam hari, setelah semua penghuni masuk kamar, aku tidak bisa tidur. Aku masih jet lag. Saat jam menunjukkan pukul 1.49 WIB, aku mendengar suara tek-tek-tek dari luar kamar. Suara langkah kaki. Pelan, teratur, tapi berat. Seolah-olah ada seseorang berjalan sambil membawa beban. Kupasang telinga, langkah itu berhenti. Di depan kamarku, aku menahan napas. Lalu suara nafas berat terdengar dari celah pintu. Hahaha. Jantungku berdetak lebih cepat. Perlahan aku bangkit dari kasur, mendekati pintu, dan mengintip lewat lubang kecil yang kubuat sendiri. Tidak ada siapapun, tapi aku mendengar suara dari kamar sebelah. Lena menjerit. Aku langsung keluar kamar. Rian juga keluar bersamaan. Kami mengetuk pintu kamar Lena, dan ketika ia membukanya, wajahnya terlihat pucat pasi. Aku lihat seseorang berdiri di depan jendela. Wajahnya ditutup kain putih, dia cuma berdiri dan menggeleng-geleng pelan. Kami bertiga tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki. Aku mulai bertanya-tanya ke penghuni lama yang masih bertahan. Salah satunya Mas Haris, penghuni tertua yang tinggal di kamar paling pojok. Kos ini dulu pernah kosong lama. Katanya, dulu sempat ada kasus anak kosan meninggal mendadak. Katanya sih sakit. Tapi orang tuanya curiga, waktu dibongkar, isi perutnya kosong. Aku menelan ludah. Terus kenapa masih ada aja Yan mau tinggal di sini? Karena murah, Yan, tapi nggak semua orang berani. Banyak yang nggak tahan lebih dari 2 bulan. Aku kembali ke kamar sore itu dengan pikiran kacau, dan malamnya, kejadian makin buruk. Bu Asri mengundang seluruh penghuni kos untuk makan malam di rumah depannya. Masak bisa, mumpung panen pisang, katanya ramah. Kami semua makan bersama, dan jujur saja, masakannya enak.
Tapi ada rasa pahit aneh di lidahku yang tak bisa kujelaskan. Mungkin cuma perasaanku saja. Keesokan paginya, Rian jatuh sakit. Badannya menggigil, wajahnya pucat seperti mayat. Kami membawanya ke klinik terdekat, tapi dokter tidak menemukan gejala medis yang jelas. Ini seperti tubuhnya kehilangan darah, kata dokter itu. Tapi dia nggak luka. Aku dan Lena saling pandang, ada yang tidak beres. Malam itu, aku melihat sesuatu dari jendela kamarku. Bu Asri membawa piring-piring bekas makan malam ke gudang belakang. Ia berjalan perlahan, seolah takut menjatuhkan sesuatu. Setelah meletakkan piring-piring itu ke dalam gudang, ia menguncinya dari luar, memutar kunci 3 kali. Pikiranku berkecamuk, kenapa piring-piring itu harus dikuncil? Aku mencatat jamnya, 1:35 menit WIB. Lena mengetuk pintu kamarku beberapa menit kemudian. Kamu juga lihat tadi. Kita harus cari tahu, Yan. Aku menatapnya. Malam itu, kami sepakat, besok, kami akan mengintip gudang itu. Tapi sebelum kami sempat melakukannya, Rian mulai menghigau keras-keras di kamarnya. Kata-kata yang tidak jelas, sambil tubuhnya menjerit dan menggeliat seperti kesurupan. Dan ketika Lena dan aku mencoba menenangkannya, ia hanya menunjuk keluar jendela dan berbisik, pocong di kebun pisang. Setelah malam penuh teror itu, kosan kami berubah sunyi. Tak ada yang mau keluar kamar. Bahkan siang pun rasanya mencekam. Suara ayam tetangga dan anak kecil yang biasanya ramai bermain di gang depan mendadak lenyap, seperti ada aura kelam menyelimuti seluruh tempat ini. Rian masih terbaring di kamar. Tubuhnya panas dingin. Matanya terus bergerak-gerak di balik kelopak tertutup. Kami bergantian menjaga dia. Sore itu, Lena memberanikan diri membisikkan sesuatu padaku. Yan, malam ini kita harus intip isi gudang itu. Aku nggak tahan lagi. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku pun tidak sabar. Setiap malam, piring-piring sisa makan malam selalu dibawa Bu Asri ke sana, tidak dibuang ke tempat sampah, tidak dicuci, dimasukkan ke gudang, dikunci rapat. Siapa yang melakukan itu? Malamnya, tepat pukul 1:30 menit, aku mengintip dari jendela. Benar saja, Bu Asri keluar dari rumahnya sambil membawa nampan besar berisi piring kotor. Ia melangkah perlahan, berhenti sejenak di depan gudang belakang, lalu membuka pintu dan masuk sebentar. Beberapa detik kemudian, ia keluar tanpa piringnya, lalu mengunci kembali gudang dan memutar kunci 3 kali. Seperti biasa, aku dan Lena langsung keluar kamar begitu pintu rumah Bu Asri menutup kembali. Kami mengendap-endap di lorong belakang, menyusuri jalan sempit yang mengarah ke gudang. Bau tanah basah dan pisang busuk menyeruak dari kebun kecil di samping gudang. Kamu bawa senter, bisik Lena. Aku mengangguk dan mengarahkan cahaya redup ke pintu kayu tua itu. Kami mengintip dari sela-sela papan, dan saat itu mata kami langsung membelalak. Di dalam gudang, tepat di tengah ruangan gelap, ada sesosok tubuh besar dibungkus kain kafan kotor. Pocong, tapi bukan pocong biasa. Sosok itu tidak berdiri. Ia tergantung di langit-langit gudang dengan kepala menunduk. Kainnya meneteskan cairan ke piring-piring yang ditumpuk di bawahnya. Suara tetes-tetes memenuhi ruangan, dan aku tahu itu bukan air. Lena menutup mulutnya sambil mundur perlahan. Aku diam mematung. Napasku tercekat. Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya hitam dan bolong, berat. Kami langsung berlari kembali ke kamar. Saat kami masuk, jantungku hampir kopot. Bu Asri berdiri di depan pintu kamar kami, wajahnya pucat. Tangannya memegang kain lap yang penuh noda merah. Kalian lihat apa? Tanyanya pelan. Kami hanya menggelam. Tak bisa berkata-kata. Ia tersenyum-senyum yang sangat tidak wajar. Jangan terlalu kepo, ya. Nanti kalian gak kuat. Keesokan harinya, Rina, salah satu anak kos lainnya, mengajak kami bicara. Ia tahu apa yang kami lihat semalam. Aku pernah intip gudang itu juga. Tapi setelah itu, setiap malam aku didatangi mimpi aneh.
Pocong itu berdiri di depan kasurku, matanya bolong. Dan mulutnya terus bilang balikin. Kami makin bingung, maksudnya balikin apa? Tanya Lena. Rina menggigit bibir, aku rasa itu bukan pocong sembarangan. Ada sesuatu yang sengaja dipanggil ke sana, dan dia. 2 malam kemudian, Rina jatuh sakit lebih parah dari Rian. Tubuhnya menggigil tanpa henti, bibirnya membiru. Ia terus mengigau, jangan taruh aku di gudang. Jangan taruh aku di gudang. Kami membawanya ke rumah sakit, tapi ia meninggal dalam perjalanan. Dokter mengatakan ia seolah mengalami dehidrasi ekstrem, tapi tidak ditemukan tanda medis yang masuk akal. Semua penghuni panik, beberapa langsung angkat kaki. Kamar-kamar kosong satu persatu. Hanya tinggal aku, Lena, dan 2 orang lainnya yang masih bertahan. Malamnya, aku memutuskan mengintai rumah Bu Asri, dan saat itu aku melihat sendiri Pak Wiro membawa sesuatu ke gudang. Bukan piring tapi sikat rambut panjang di belakangnya. Bu Asri menyusul sambil membawa kendi air yang terus meneteskan cairan hitam ke lantai. Mereka masuk ke gudang dan terkunci di dalam selama hampir 1 jam. Saat keluar, wajah mereka pucat pasi. Tapi Bu Asri sempat berbisik ke Pak Wiro, anaknya udah mulai bisa duduk. Tinggal 1 lagi. Aku langsung merinding, anak siapa? Apa yang mereka lakukan sebenarnya di sana? Saat Lena ku beritahu, ia membalas dengan suara gemetar, aku dengar sesuatu tadi. Dari balik tembok kamar belakangku, ada suara anak kecil. Nyanyi-nyanyi, tapi suaranya kayak diseret. Kami memutuskan untuk membongkar rahasia ini sampai ke akar. Dan Lena, dengan nekatnya, memutuskan untuk mengintip gudang itu sendirian malam nanti. Aku coba larang, tapi ia bersikeras. Aku nggak bisa diam aja. Kalau kita terus menunggu, kita bisa jadi korban berikutnya. Tapi keputusan itu adalah awal dari malapetaka yang lebih besar. Malam itu, Lena bersikeras untuk menyelinap ke gudang seorang diri. Ia bilang, kalau kita terus nunggu, kita bisa jadi korban berikutnya. Yan, aku tahu itu berbahaya, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tak bisa mencegahnya campuran antara rasa takut, marah, dan dendam. Ia ingin tahu siapa yang sudah mengambil nyawa Rina. Dan mungkin juga Rian, yang saat itu masih tergeletak tak sadarkan diri di kamarnya. Pukul 1:27 dini hari, Lena keluar dari kamarnya. Aku menunggu di balik tirai kamarku, menggenggam ponsel, siap menghubungi siapapun. Kalau sesuatu terjadi, aku tak tahu pasti apa yang Lena bawa, mungkin pisau dapur kecil, mungkin hanya senter. Ia menyelinap ke gudang lalu. Sepi, 5 menit, 10 menit, 15 menit, tak ada suara, tak ada gerakan. Aku mulai panik. Aku keluar kamar pelan-pelan dan menghampiri gudang. Pintu sudah terbuka, di dalamnya gelap. Sangat gelap, bau amis bercampur bau pisang busuk menyengat di hidung. Lena, bisikku dari luar, tak ada jawaban. Aku sorotkan senter kecil dari ponselku ke dalam gudang, kosong. Piring-piring kotor masih menumpuk di pojok, di tengah ruangan. Kendi hitam tergeletak, pecah, dan kain kafan kotor itu tidak ada, tapi di sudut ruangan, aku melihat jejak kaki basah kecil, seperti milik anak-anak. Jejak itu menuju dinding belakang gudang, di mana tak seharusnya ada apa-apa. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar, lemah, pelan, seperti dari balik tembok. Aku mematung tangisan. Itu disusul suara, duk-duk-duk. Seperti suara kepala dipukul dari dalam dinding. Aku lari kembali ke kamar. Aku tak bisa bohong, bro. Itu pertama kalinya aku benar-benar takut kehilangan nyawa. 10 menit kemudian, Bu Asri keluar dari rumahnya. Ia berjalan ke gudang dengan Pak Wiro. Aku mengintip dari balik jendela, lalu kulihat mereka membawa keluar tubuh Lena, lemas, tak bergerak. Tubuhnya digendong Pak Wiro seperti membawa boneka rusak.
Bu Asri hanya menatapnya dengan wajah datar dan lirih berkata, "Kita sudah janji sama yang di dalam. Lena kuat. Sekarang waktunya selesai." Aku ingin teriak, tapi mulutku terkunci. Paginya, kabar kematian Lena menyebar cepat. Serangan jantung. Begitu kata Pak Wiro ke warga sekitar. Tapi kami yang tahu, Lena tak punya riwayat penyakit, dan lebih aneh lagi, tubuhnya langsung dikuburkan pagi itu juga. Tanpa keluarga, tanpa pemakaman layak, aku tak bisa diam. Aku hubungi satu-satunya orang luar yang masih percaya padaku, Mas Haris, mantan penghuni kos yang dulu pernah cerita soal kejadian serupa. Ia datang malam harinya dan langsung menatap. Mataku lekat-lekat. Dulu saya juga hampir jadi korban, tapi saya tahu satu hal yang gak semua orang tahu. Bu Asri punya anak-anak itu sudah meninggal waktu bayi, tapi sejak itu dia gak pernah berhenti percaya kalau anaknya bisa hidup. Asal dikasih tumbal, nafasku tercekat. Tumbal orang hidup. Mas Haris mengangguk. Setiap kali dia undang anak kos makan, itu bukan sekadar ramah, itu bagian dari ritual. Dia percaya, siapapun yang makan dari piring hitam milik anaknya, bisa ditandai dan, kalau sudah ditandai, roh anaknya akan datang menjemput. Aku merasa ingin muntah. Tiba-tiba, kami mendengar jeritan panjang dari rumah utama. Aku dan Mas Haris berlari ke depan, dan di sana, di ruang tamu rumah Bu Asri, ada Pak Wiro sedang memegangi tubuh Bu Asri yang menggeliat seperti kerasukan. Matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar suara anak kecil, "Mama, aku lapar." Seluruh tubuh Bu Asri bergetar, kulitnya berubah pucat kelabuan, darah keluar dari telinganya, dan kemudian ia terdiam. Mati. Pak Wiro hanya menangis dan berteriak histeris. Tapi di balik jeritan itu, kami semua mendengar satu hal lagi, suara anak kecil tertawa. Dari arah gudang. Esoknya, polisi datang setelah laporan dari warga kosan itu disegel. Para penghuni yang tersisa diungsikan, dan gudang belakang itu setelah dibongkar oleh petugas mengungkap hal paling mengerikan. Di balik dinding belakang gudang, ada ruang kecil tersembunyi. Di dalamnya ada kasur, mainan-mainan berdebu, dan sebuah foto bayi dalam bingkai hitam. Tepat di bawahnya, ada tumpukan tulang-tulang kecil yang dibungkus dengan kain kafan hitam penuh bercak darah. Satu persatu rahasia kosan itu terbongkar, tapi yang belum kami tahu, kenapa suara anak kecil itu masih terdengar, bahkan setelah semuanya berakhir. Sejak kematian Bu Asri dan terbongkarnya ruang rahasia di balik gudang itu, kosan resmi ditutup. Garis polisi membentang di halaman, media lokal ramai meliput, dan warga sekitar mulai membicarakan kosan itu dengan nada fobia, menyebutnya sebagai kosan Rego Nyowo, sebuah plesetan dari kata regok tercekik dan nyowo nyawa. Tapi meski semuanya terlihat berakhir, aku tahu ada sesuatu yang belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, aku dan Mas Haris diundang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Di sana, kami dipertontonkan sesuatu oleh penyidik, rekaman CCTV dari malam terakhir Bu Asri. Video itu diambil dari sudut luar rumah, mengarah ke pintu belakang menuju gudang, jam 1.42. Terekam sosok Bu Asri berjalan sendiri menuju gudang. Tapi yang aneh, ada sosok kecil yang berjalan di sampingnya tinggi hanya sebatas pinggang. Seluruh tubuhnya tertutup. Bayangan sosok itu tidak terdeteksi oleh sensor gerak, tapi terlihat jelas berjalan menuntun Bu Asri. Kami terdiam. Salah satu penyidik hanya berkata, "Kami masih belum bisa menjelaskan ini, tapi menurut kami, apapun itu, bukan manusia." Setelah kejadian itu, aku memutuskan pulang ke kampung. Kupikir semuanya akan reda, tapi gangguan justru mulai menghampiri. Di rumahku sendiri, malam pertama, aku terbangun karena suara benda jatuh di dapur. Saat kuperiksa, semua piring tersusun rapi, tapi satu piring hitam tergeletak di meja, lengkap dengan sisa nasi yang sudah mengering. Aku tak punya piring seperti itu.
Malam berikutnya, aku mimpi buruk. Aku berdiri di depan gudang tua, melihat anak kecil duduk di tanah, bermain dengan tulang. Ia mendongak dan tersenyum. Matanya hitam semua, tanpa bola mata. Om Yamin, aku belum kenyang. Aku ceritakan semuanya ke Mas Haris. Ia hanya menatapku dengan raut wajah berat. Sepertinya kamu sudah dicicip. Bu Asri mungkin mati. Tapi yang dia panggil belum pergi. Dan karena kamu pernah ikut makan di piringnya, kamu masih ditandai. Aku langsung merinding. Aku ingat betul malam makan bersama Bu Asri. Aku memang makan dari piring hitam. Satu-satunya piring yang berbeda dari yang lain. Saat itu aku kira cuma selera estetik Bu Asri saja. Kamu harus buang semua barang dari kos itu, kata Mas Haris, dan jangan pernah tidur sebelum membakar dupa dan membaca doa. Aku turuti semuanya, tapi gangguan masih datang. Setiap malam ada yang mengetuk pintu kamarku Pilar. Hanya sekali toka aku buka. Tak ada siapa-siapa. Sampai pada malam kelima, aku coba abaikan, tapi setelah itu, dari balik pintu terdengar bisikan kecil. Aku sudah di dalam. Aku langsung kunci semua jendela dan membaca ayat-ayat suci, tapi lampu kamar mendadak mati. Gelap gulita, suara nafas berat kembali terdengar seperti malam pertama saat aku dengar langkah kaki di lorong kosan, dan kemudian, aku melihat pocong itu. Tapi kali ini, bukan berdiri, ia merayap perlahan. Dari bawah kasurku, kain kafannya sobek, tubuhnya borong di bagian perut, tapi matanya menyala merang. Ia merangkak ke arahku, berbisik, Bu Asri sudah pergi, sekarang aku ikut kamu. Aku langsung pingsan. Keesokan paginya, aku ditemukan ibu tergeletak di kamar dengan mimisan hebat. Sejak saat itu, aku putuskan untuk menjalani ruatan sebuah pembersihan spiritual. Ustaz di desaku bilang, roh itu masih mencari tubuh baru, dan kamu yang terakhir ditandai. Proses ruatan berlangsung selama 3 malam. Malam terakhir aku melihatnya lagi dalam mimpi. Tapi kali ini, bocah itu hanya berdiri dari kejauhan, memegangi perutnya yang bolong. Ia berkata, kalau bukan kalian, siapa yang akan kasih aku makan? Lalu ia menghilang, bersama kabut pekat yang menelan seluruh ruangan. Kini sudah 2 bulan berlalu, kos itu masih kosong, tak ada yang berani menginjakkan kaki. Bahkan tukang jualan pun enggan lewat depan gerbangnya. Tapi kadang, di malam Jumat, keliuan warga sekitar mendengar suara tangisan anak kecil dari arah kebun pisang, tangisan yang sama seperti malam lena hilang. Dan setiap suara itu terdengar, piring-piring di rumah sekitar retak satu persatu. Kadang kita berpikir kos murah itu rezeki. Tapi apa jadinya kalau harga murah itu ternyata bayaran untuk tumbal? Cerita ini telah diangkat menjadi film Rego Nyowo. Tapi kejadian aslinya jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share kisah ini sebelum kamu jadi bagian dari kisah selanjutnya.